Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah di subuh yang penuh keberkahan ini dalam rangka memberikan sedikit waktu untuk Allah supaya Allah berkahi di sisa waktu kita hari ini yang banyak nantinya. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih dengan kitab A'lam Sunnah Mansyurah karya Imam Al-Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah. 200 soal jawab tentang akidah Islam beserta dalil-dalilnya. Kaum muslimin yang berbahagia, terakhir pembahasan yang kita bicarakan itu tentang Islam itu didefinisikan dengan rukun Islam yang 5. Kemudian soal selanjutnya, dan ini soal ke-16, beliau sedikit merincikan tentang hukum dan rukun Islam yang 5 tersebut. Kemudian Imam Hafidh Al-Hakami bertanya, ma mahallu syahadatain min ad-din? Apa urgensinya, posisinya syahadatain dalam agama kita Islam? Ini kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu posisinya dalam Islam seperti apa? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika dalam hadis Imam Muslim, Ubay ibn Ka'ab Sayyidul Qurra, beliau penghulunya untuk para qari. Baginda Rasul bertanya kepadanya, ayu ayatin fil Qur'anil a'zam? Wahai Ubay, ya Aba Munzir, ayat apa dalam Al-Quran itu yang paling agung? Dengan adabnya Ubay ibn Ka'ab mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah lebih tahu dan Rasulnya. Supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaannya, ayatin fi kitabillahi a'zam, ayat apa yang paling agung? Ubay mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul pundaknya Ubay mengatakan, la yahnakal ilma ya Aba Munzir, Allah akan membuka ilmunya untukmu wahai Aba Munzir. Ini posisi ini yang kita tanyakan. Soal ke-16 kita bertanya tentang posisi la ilaha illallah. Kitab tidak diturunkan Al-Quran kecuali karena la ilaha illallah. Baginda Rasul dan Rasul sebelumnya tidak diutus kecuali la ilaha illallah. Allah menciptakan syurga, neraka, la ilaha illallah. Sirat, mizan, timbangan besok di hari kiamat, itu semuanya karena la ilaha illallah. Apa pentingnya la ilaha illallah? Bagi kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu awwalu wajibin alal abd. Kewajiban pertama kita itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ibn Jabal, Bukhari Muslim, mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Faltakun awwalu ma tad'u ilaih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang harus engkau jadikan pertama kali engkau dakwahi itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita lihat kalau versi hadisnya, akidah kita kalau berdasarkan Quran dan Sunnah itu melahirkan akidah yang jasmah, yang kuat di hati kita.
Tapi kalau bukan berdasarkan ini, melahirkan keraguan dan kebimbangan, tidak ada akidah. Lihat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan yang pertama kali wajib untuk hamba itu ma'rifah. Anda mengenal Allah. Datang muridnya Al-Baqilani, beliau mengatakan bukan ma'rifah, karena sebelum ma'rifah kita harus melihat makhluknya Allah. Yang pertama wajib itu an-nazar, lihat makhluk dulu. Datang muridnya yang bernama Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kalau cuma melihat makhluk itu tidak melahirkan ma'rifatullah. Harus punya niat untuk melihat makhluk supaya lahir ma'rifatullah. Al-qasd, niat. Kita lihat versi ahli kalam, niat, ma'rifah, nazar, lihat. Tapi Allah, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan kepada Mu'adz, yang pertama kali wajib itu satu, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini alasan kita diciptakan, alasan Rasul diutus, alasan kitab diturunkan, alasan syurga neraka diciptakan. La ilaha illallah. Awwal wajibin 'alal 'abd. Soal pertama kita, yang pertama kali wajib la ilaha illallah. Maka ini yang kita didik setiap pagi Rabu, insyaAllah kita berakidah itu harus sesuai dalil. Coba Anda bayangkan, yang pertama wajib apa? Lihat. Yang pertama wajib apa? Punya niat untuk lihat. Yang pertama wajib apa? Tahu. Padahal Rasul mengatakan yang pertama wajib, engkau datang ke negeri Yaman, wa innahum nasara, mereka itu orang Nasrani, yang pertama engkau dakwahi itu la ilaha illallah. Maka beliau mengatakan, Imam Hafidh Al-Hakami, la yadkhul 'abdu fid din illa bihima. Seorang hamba tidak masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kafir itu yang kita minta. Katakan la ilaha illallah, musima maluhu wa damu, hartamu, jiwamu, darahmu terjaga. La ilaha illallah. Tapi besok di hari kiamat, kalau kalian tidak mengatakan ini, semua perintah, semua kewajiban, semua larangan yang kalian lakukan itu semua dihisab. Maka muncul ayat yang kita bacakan ketika masuk pertama Masjid Al-Fitrah, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian orang kafir masuk neraka saqar? Kunna lam nakum minal musallin. Kami tidak salat. Kalau perintah diminta hisab besok di hari kiamat. Tapi di dunia kita minta pertama kali masuk Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ini engkau ucapkan, usima malu, hartamu terjaga, jiwamu terjaga, darahmu terjaga. Engkau masuk Islam, engkau saudaraku, semuanya terjaga. Jadi menariknya, Imam Syafi'i suatu ketika datang seorang Nasrani yang mudminul khamr, dia itu pecandu khamr kelas berat. Imam, aku mau masuk Islam, tapi syaratnya izinkan aku minum minuman keras. Imam Syafi'i mengatakan, silahkan masuk Islam saja dulu. Kamu diperintahkan untuk masuk Islam, nanti minum. Masuk Islam, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Nasrani tersebut yang sudah jadi Muslim ingin minum minuman keras. Syafi'i mengatakan, kalau engkau minum kami campur. Kata selesai, engkau minum kami campur. Saya keluar lagi, kalau engkau keluar saya bunuh dalam kondisi kamu murtad. Ini hukumnya cuma dua. Kita minta mereka la ilaha illallah. Awal wajib, kewajiban pertama itu la ilaha illallah. Kewajiban pertama. Alasan kita diciptakan, alasan Rasul diutus, alasan kitab diturunkan. Maka generasi terbaik umat ini merelakan darah mereka, jiwa mereka untuk la ilaha illallah. Karena ini alasan kita hidup, la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, la yadkhul al-'abdu fid din illa bihima. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih.
Orang mukmin kata Allah itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammad Rasulullah. La yasma'u bi nasraniyyun wala yahudiyyun, tidak ada seorang Nasrani mendengar tentang diutusku. Yahudi mendengar tentang diutusku, Majusi mendengar tentang diutusku, kemudian dia tidak mengatakan la ilaha illallah, maka dia tidak layak mendapatkan syurganya Allah. Man qala la ilaha illallah, Musnad Imam Ahmad, man qala la ilaha illallah min akhir kalamihi min ad-dunya, ucapan terakhirnya dari dunianya, dakhala al-jannah, masuk syurga. Tapi kita harus pahami dulu, mangqal dikuatkan dengan hadis Imam Muslim. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapa orang paling bahagia dengan syafaatmu besok di hari kiamat? Rupanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan biwajhi, yang mengatakan la ilaha illallah mukhlis, bukan cuma sebatas ucapan itu. La ilaha illallah bukan cuma sebatas ucapan lisan, tapi itu akidah. Akidah yang melahirkan amal ibadah, bukan cuma sebatas ucapan lisan. Tapi kalau kondisi kita sebelum wafat la ilaha illallah, hati kita muqinan bihi, dengan penuh keyakinan dan keilmuan tentang la ilaha illallah, maka saya harapkan ini pertemuan ke depan Rabu insya-Allah, selama kita tidak kosong, kita hadiri. Kita akan berbicara tentang la ilaha illallah, apa keilmuan yang ada di dalamnya. Ini penting kita pahami. Itu bukan cuma sebatas ucapan, itu akidah. Muqinan, harus punya keyakinan, melahirkan amal. Rasul ketika mengajarkan la ilaha illallah, dalam hadis yang disebutkan di sini oleh Imam Hafidh Al-Hakami, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia. Ini memerangi, uqatil itu bukan aktul. Kalau aktul kita membunuh. Jangan keluar dari sini pergi ke Penayung bunuh mereka, orang Cina bunuh orang ini, itu aktul. Di sini hadisnya uqatil, umirtu an uqatilan nas, memerangi. Memerangi konsepnya lebih luas dibandingkan membunuh. Kadangkala memerangi itu mengharuskan kita membunuh, kadangkala tidak mengharuskan membunuh. Uqatilun nas, perangi manusia kata baginda Rasul, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Lihat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian melahirkan apa? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mendirikan salat, membayar zakat, amal. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan ini, bukan cuma dengan la ilaha illallah, darahmu terjaga dengan la ilaha illallah, kemudian kami memperhatikan Anda salat tidak, Anda zakat tidak, Anda haji tidak, Anda puasa tidak. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan ini, la ilaha illallah, melahirkan amal, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, harta mereka terjaga, darah mereka terjaga, jiwa mereka terjaga, illa bihaqqih, kecuali dengan ketentuan Allah. Anda mencuri, tangan Anda kami potong. Anda berzina dalam kondisi muhsan, kami merajam Anda hingga mati. Itu hak Allah. Fa idza fa'alu, bukan cuma sebatas la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, masuk Islam. Baginda Rasul marah luar biasa dalam hadis Imam Bukhari kepada Usama ibn Zaid. Diutus dalam satu seriya pasukan perang kecil, kemudian tiba-tiba orang yang akan dibunuh oleh Usama itu mengucapkan la ilaha illallah. Usama mengangkat pedangnya, yang mau dibunuh mengatakan la ilaha illallah. Usama membunuhnya dalam kondisi meyakini, dia mengucapkan cuma takut terhadap pedangku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tawakkian, dia takut aku membunuhnya, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Asyaqaqta sadrah, apa tadi engkau membelah dadanya sehingga engkau tahu kalau dia takut dengan pedangmu. La ilaha illallah sudah terjaga hartanya, la ilaha illallah sudah terjaga darahnya, la ilaha illallah terjaga jiwanya, la ilaha illallah. Nah,
Maka kalau akhir kehidupan kita itu la ilaha illallah, mukhlisan dalam hati kita, dakhalal jannah, masuk syurga. Kita mengucapkan la ilaha illallah setiap hari, la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah itu menuntut ilmu, menuntut sidq, menuntut amal, punya 8 syarat. Syarat ini kurang terpenuhi, kita berbuat maksiat, besok kita dihisap. Yang penting la ilaha illallah sudah ada, pasti masuk syurga. Masuk secara cepat, kontan, ataupun masuknya setelah dulu berlabuh di neraka. Pasti masuk, pasti. Dan jangan kita berleha-leha. Maka baginda Rasul mengatakan kepada Mu'ad, afala ukhbirun nas, kenapa aku tidak mengatakan kepada mereka tentang la ilaha illallah ini, pasti menjadikan mereka masuk syurga. Jangan. Yattakilu. Kalau mereka tahu ini, mereka tidak lagi gemar beribadah. Mereka menganggap aman dengan la ilaha illallahnya. Jangan, kata baginda Rasul, jangan. La ilaha illallah kita ucapkan, kemudian kita selisihi bagian dan syaratnya, kita buat maksiat. Allah menghukum kita terhadap kemaksiatan setelah ditimbang mana amal yang berat, mana yang ringan. Tapi la ilaha illallah pasti meloloskan kita dari neraka. La ilaha illallah. Jaga, hartanya terjaga, darahnya terjaga, jiwanya terjaga. Anda masuk Islam. Maka perbanyak tiap harinya la ilaha illallah. Hadis Imam Muslim, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumihi 10 marrat. Dalam seharinya 10 kali kita ucapkan, Pak. Nanti pulang sambil kendaraan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setidaknya 10 kali. Baginda Rasul mengatakan, kutibat lahu mi'atu hasanah, ditetapkan untuknya 10 kebaikan, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihilangkan darinya 100 keburukan. Fakanat adlu 10 riqabin, dia bagaikan orang sudah memerdekakan 10 budak. Wa hirzan lahu minasyaitani hatta yumsi, Allah menjaganya dari syaitan sehingga dia masuk malam hari. Malam ucapkan lagi supaya terjaga sampai pagi hari. 10 kali. Walam ya'ti ahadun bi afdali ma amila bihi, tidak ada seorang pun bisa melakukan lebih baik dibandingkan yang dia lakukan, illa man amila mislahu aw zada alaihi, kecuali orang melakukan seperti dia lakukan dan menambahnya. Siapa lebih baik dibandingkan kita? Rupanya dia mengucapkan bukan 10 kali, 100 kali. Dia mengucapkan 200 kali. Apa sulitnya? Tunggu lampu merah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali sudah terjaga sampai sore. Sore hari masuk 10 kali, terjaga sampai pagi. Belum lagi pahala yang kita dapatkan, digugurkan dosa, ditinggikan derajatnya. Kemudian bagaikan orang memerdekakan 10 budak. 1 budak saja kita tidak sanggup memerdekakannya. 1 budak berapa? Tidak sanggup. Mau dapatnya di mana budak? Tapi ini kita ucapkan 10 kali bagaikan memerdekakan 10 budak. Tidak ada orang lain bisa beramal seperti amalmu atau lebih dibandingkan dirimu kecuali orang yang melakukan sepertimu dan dia menambahnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. La ilaha illallah harus melahirkan amal. La ilaha illallah kunci kita masuk syurga. Wahab Ibnu Munabbih mengatakan, setiap kunci ada giginya. Kalau tidak masuknya. Dan giginya la ilaha illallah itu amal, ibadah. Ini kita lihat posisinya. Jadi kalau kita marah kemarin orang membakar la ilaha illallah, itu sepatutnya kita marah. Kalau Anda tidak marah, itu yang kita pertanyakan, kenapa Anda tidak marah? Marah. Karena itu alasan kita diciptakan. Terlepas itu logo siapa, terlepas itu bendera siapa, tapi bagi kami la ilaha illallah itu alasan
kami berada dan alasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Hafidz Al-Hakimi bertanya dalam soal yang ke-17-nya, ma dalil syahada an la ilaha illallah? Untuk syahadah la ilaha illallah, apa dalilnya dari Quran dan Sunnah? Dalilnya apa? Ini akidah kita. Akidah kita berdalil. Kita bukan berbicara qila wa qal, perkataan fulan, nukilan fulan, referensi fulan, tapi kita berbicara tentang Quran dan Sunnah. Keluar dari sini punya satu i'tiqad, saya tidak berakidah kecuali sesuai dengan Allah firmankan dalam Al-Quran ataupun Rasul sabdakan. Ini akidah melahirkan keyakinan jazm. Kalau tidak, bukan. Saya selalu mengatakan, dulu saya memberikan kuliah di Usuluddin, masuk kuliah 15 menit pertanyaannya luar biasa. Anak-anak bertanya tentang ini, bertanya tentang Allah, bertanya tentang ini, bertanya tentang itu. Saya mengatakan, kalian jangan coba-coba. Sudah sebelum kalian orang mencoba, dan ujung-ujungnya mereka bingung dan tidak mendapatkan akidah yang benar. Siapa mau kita bicarakan? Imam Juwaini, lihat perkataan beliau di akhir hayatnya. Imam Ar-Razi, lihat perkataan beliau di akhir hayatnya. Imam Asy-Syarastani, itu pengarang kitab Milal wan Nihal, lihat perkataan beliau di akhir hayatnya. La umri, demi Allah, laqad tuftul ma'ahida kullaha, semua perguruan itu sudah aku kunjungi. Syarastani, semua majlis ilmu, semua perguruan sudah aku kunjungi. Sudah aku kunjungi. Wasarahtu tarfi baina tilkal ma'alimi, itu di akhir hayatnya. Semua akalku, semua pikiranku, semua dayaku, semua aku serahkan untuk perguruan tersebut. Falam alqa, akhirnya yang aku dapatkan cuma wadhi'an kaffi ha'irin ala dhaqnin, orang yang buat gini bingung dengan akidahnya, au qari'an sinni dadimi, ataupun menggigit gigi. Imam As-San'ani membalas pantunnya mengatakan, la'allaka ya ustaz lam tazuru Ahmad, kesalahanmu wahai guru kami, karena engkau tidak pernah berkunjung ke majlis Rasul. Semua majlis anda kunjungi, majlis fulan, majlis fulan, majlis fulan, ahli kalam ini, ahli mantik ini, semua anda kunjungi. Yang tidak anda kunjungi itu cuma majlis Rasul. Rasulul Huda al-mab'usun min khairi hashimi, ini Rasul yang membawa petunjuk, ini tidak engkau kunjungi. Tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Kalau bukan Rasul ini kita kunjungi, tidak bermanfaat. Kalau bukan dalil yang beliau bawa, Al-Quran dan Sunnah, kita imani, tidak bermanfaat. Dan anda tidak pernah yakin. Ambil ini ucapan saya, keluar dari sini, kalau anda ingin berakidah, harus dengan kitabullah, Sunnah Rasul. Para sahabat tidak pernah berselisih tentang akidah. Ini khilaf ummati rahmat, jangan dibawa ke akidah. Tidak pernah ketenangan dan keyakinan kita dapatkan kecuali dengan kitabullah, Sunnah Rasul. Itu semua aku kunjungi. Ini yang belum engkau kunjungi, kata Imam As-San'ani, majlisnya Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang belum engkau kunjungi. Fa'allaka in zurtahu dahra marratan, kalau sekali saja seumur hidupmu engkau kunjungi majlisnya Muhammad, maka engkau tidak butuh lagi majlis-majlis mereka. Ujung-ujungnya bingung. Apa namanya akidah kalau ujung-ujungnya bingung? Kita mau akidah itu jasman, keyakinan hati, kita yakin. Dan kita tidak mungkin yakin kecuali dengan kalam Allah dan sunnah Rasul. Maka lihat kita, akidah kita, kitab ini mengajarkan mad dalil. Kalau itu dalilnya apa? Kalau ini dalilnya apa? Kalau itu dalilnya apa? Mad dalil syahada an la ilaha illallah. Apa dalil kalau la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah? Beliau menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Ayat ini berbicara tentang fadilah ahli ilmu. Syahadat Allah, kesaksian Allah, kesaksian para malaikat,
dan kesaksian orang-orang yang diberikan keilmuan. Allah kumpulkan di sini kesaksian Allah dibarengi dengan kesaksian malaikat, dibarengi dengan kesaksian ahli ilmu. Mana lagi fadilah yang lebih besar dibandingkan Allah menyebutkan anda itu berada pada sisi kesaksian Allah dan kesaksian para malaikat. Mereka semuanya bersaksi la ilaha illallah, la ilaha illahu azizul hakim, yang maha bijak, yang maha penuh dengan hikmah, yang maha agung. Wa qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini harus kita tahu. Ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, itu Kitabul Ilm, di awal-awal kitab sebelum beliau bercerita tentang hadis keilmuan yang panjang tentang Musa dengan Khidir ataupun yang dijuluki dengan Khidir. Di awalnya beliau menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Beliau memberikan subbab dengan judul bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan ilmu sebelum beramal. Sebelum berbicara harus punya ilmu, sebelum beramal harus punya ilmu. Dalilnya apa? Beliau menyebutkan, Imam Bukhari, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah ilmu. Annahu la ilaha illallah, akidah, amal di situ. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi mulai dengan ilmu. Ini yang akan kita bahas dalam kelanjutan kajian kita tentang akidah ini. Ilmu tentang la ilaha illallah itu bukan kalimat yang sepele, bukan kalimat yang cukup kita ucapkan lisan tapi hati kita tidak bergerak memenuhi konsekuensi dari la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu la ilaha illallah wa ma min ilahin illallah, tidak ada al-ilah yang berhak disembah illallah. Dan dalam segi konsep barangkali bagus, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak disembah selain Allah, tapi dalam turunannya pulang dari sini masih mensyirikkan Allah, pulang dari sini melakukan ritual-ritual yang tidak disyariatkan, dan di situ ada keyakinan yang menandingi Allah. Ini yang berbahaya. Maka lakukan sesuka hatimu, tapi jangan lakukan syirik. Jangan syirik. Menjurus sedikit keyakinan tinggalkan, karena syirik itu berbahaya. Wa ilal ladzina min qablik, kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amalmu semuanya batil. Syirik yang jangan. Lihat ritual ini, ritual itu, tanyakan dulu ini akidahnya apa, ini kenapa seperti ini kenapa seperti itu. Kalau ini menjurus kepada keyakinan tertentu yang menjadikan kita menandingi Allah, membawa kemaslahatan dan kemudaratan kepada makhluk selain Allah, tinggalkan. Syirik jangan. Besok di hari kiamat kalau kita tidak syirik dalam kondisi munajat, Allah bertanya, engkau melakukan itu, kita tertunduk dalam kondisi sangat lesu. Betul, saya lakukan. Anda melakukan ini, betul, kami lakukan. Anda melakukan itu, betul, aku lakukan. Kemudian Allah mengatakan, aku tutupi darimu di dunia, sekarang aku tutupi. Semuanya diampuni. Tapi syaratnya tidak syirik. Syirik jangan. Sedikit menjurus ritual yang sudah tidak jelas, tinggalkan. Bahaya syirik. Dan tidak ada kemaslahatan kita melakukan ritual tersebut, tinggalkan. Maka kita ketahui jamaah, wa ma min ilahin illallah, mattakhadallah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil anak dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak ada ilah. Qul huwallah ahad. Ini kajian kita, bisa dilihat kembali tentang penafsiran surat Al-Ikhlas, Qul huwallah ahad, biar kita tahu apa makna dari kata ahadiyah yang merupakan sifat mutlak milik Allah. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Kalau Allah punya Tuhan selainnya seperti yang mereka katakan, kata Allah, labtaghaw ila dzil 'arsy sabila, semuanya pasti akan mencoba menguasai arsy-Nya Allah. Ini lucu sekali, saya baca ayat ini kita senyum, Bang. Rupanya Allah mengatakan dulu, kalau memang ada Tuhan selain Allah, maka mereka
akan mencari jalan untuk menguasai arsy Allah. Tiba-tiba kita dapatkan dari umat ini sendiri yang mengatakan Allah itu menguasai arsy. Allah tidak beristiwa di atas arsy-Nya, tapi Allah menguasai arsy. Kalau Allah punya Tuhan selainnya, Allah katakan sungguh mereka akan coba menguasai arsy. Arsy itu istiwanya Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sedikit pertanyaan kalau ada yang patut kita diskusikan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka